Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatih Ilmillah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi PGMI. Di sini sekarang saya akan menjelaskan materi yang telah saya kumpulkan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dasar-dasar pendidikan. Dosen pengampu Ustazah Nur Fitri Amalia MPD. Oke, di sini tugasnya adalah buatlah penjelasan perbedaan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ki Hajar Dewantara beserta implikasi dalam dunia pendidikan. Oke, yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali. Al-Ghazali adalah seorang cendekiawan muslim abad ke-11, menekankan pentingnya integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Konsep pendidikan Islamnya mencakup yang pertama ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Al-Ghazali di sini adalah pemahaman dan akhirat dalam kehidupan moral. Jadi intinya tujuan pendidikan menurut beliau ini menekankan pemahaman akan akhirat dan kehidupan moral sebagai tujuan utama pendidikan Islam, menciptakan kesadaran akan nilai-nilai spiritual. Yang kedua ada metode pendidikan melalui keterlibatan langsung dengan guru yang bermoral tinggi dan lingkungan yang mendukung. Intinya adalah metode pendidikan dilakukan melalui keterlibatan langsung dengan guru bermoral tinggi dan dalam lingkungan yang mendukung perkembangan moral dan spiritual. Dan yang ketiga adalah isi pendidikan. Isi pendidikan dalam konsep pendidikan Al-Ghazali ialah ilmu pengetahuan dunia dan agama harus diajarkan bersamaan dengan penekanan pada etika dan kebajikan. Jadi pada intinya isi pendidikan menurut beliau, ilmu pengetahuan dunia dan agama diajarkan bersamaan dengan penekanan pada etika dan kebajikan sebagai bagian integral dari pendidikan, begitu. Dan implikasi konsep pendidikan menurut Al-Ghazali dalam dunia pendidikan adalah yang pertama ada mendorong perkembangan karakter moral dan spiritual. Yang kedua ada menggabungkan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai agama. Yang ketiga ada fokus pada pendekatan personal dan spiritual dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara adalah seorang pendiri pendidikan taman siswa di Indonesia, mengusung konsep di masa depan mencetuskan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang membina kemandirian. Konsepnya mencakup membentuk manusia yang merdeka, mandiri, dan memiliki rasa tanggung jawab sosial. Jadi pada intinya tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu bertujuan membentuk manusia yang merdeka, mandiri, dan memiliki tanggung jawab sosial. Oke, yang kedua di sini ada metode pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik memberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka. Jadi maksudnya yakni pendidikan itu berpusat pada peserta didik, memberikan kebebasan untuk mengembangkan potensi mereka sebagai bagian dari proses pembelajaran. Yang ketiga di sini ada isi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yakni menekankan pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kebebasan berpikir. Jadi intinya itu di sini menekankan pada pembentukan karakter, kreativitas, dan kebebasan berpikir sebagai unsur utama dalam kurikulum pendidikan. Dan implikasi konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah yang pertama ada mendorong kemandirian dan tanggung jawab sosial. Yang kedua ada mengutamakan
pengembangan kreativitas dan kepribadian. Yang ketiga ada menekankan peran guru sebagai teladan. Jadi kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan sebelumnya, perbedaan antara konsep pendidikan Islam Al-Ghazali dan Ki Hajar Dewantara, ya ini mencerminkan fokusnya pada nilai-nilai. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Atas kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah meluangkan waktu. Saya Ahmad Fatih Hilmillah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.